Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Binaul Ummah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kami akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, dan kali ini yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan qada puasa. Sesungguhnya qada puasa telah termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Secara bahasa, qada berarti memenuhi atau melaksanakan. Sedangkan secara istilah yang kita kenal adalah bahwa qada berarti melaksanakan suatu ibadah di luar dari ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam. Artinya melaksanakan suatu ibadah di luar dari ketentuan syariat Islam, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Di sini ada beberapa golongan yang ketika mereka pada bulan suci Ramadan tidak mampu untuk melaksanakan puasa, akan tetapi wajib baginya untuk memenuhi atau membayar hutang yang tersebut di luar bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama adalah orang perempuan yang haid dan nifas. Yaitu hal ini kenapa? Karena syarat dari orang yang wajib berpuasa adalah suci baik lahir maupun batinnya. Sedangkan orang yang sedang berhadas besar seperti perempuan yang haid dan nifas, maka tidak diperkenankan untuk berpuasa. Oleh sebab itu, golongan atau perempuan yang haid dan nifas ini termasuk uzur syar'i, maka diperkenankan nanti membayar qada puasanya di luar bulan suci Ramadan atau setelah bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, fanu'maru biqada'is shaum." Kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kami diperintahkan untuk membayar qada bulan suci Ramadan atau mengqada puasanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit. Ya, tentunya telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, sakit yang bagaimana sehingga dia diperkenankan untuk tidak berpuasa pada waktu itu, sehingga diwajibkan untuk mengqadanya di bulan atau setelah bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ketika sakit, ketika berpuasa malah makin justru bertambah sakitnya menjadi parah. Atau yang kedua akan menghambat proses penyembuhan dalam sakitnya. Maka dalam hal ini termasuk uzur syar'i dan diperkenankan untuk mengqada di luar bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit dan orang musafir maka diharuskan membayar puasa, qada puasanya ketika ia tidak mampu berpuasa pada siang hari bulan suci Ramadan, maka diperkenankan untuk membayar di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah orang musafir. Tadi telah kita bahas ayat yang kedua termasuk golongan orang yang sakit dan musafir. Nah, tentunya di sini akan dibatasi oleh para ulama safar yang bagaimana sehingga orang tersebut diperbolehkan untuk mengqada atau tidak berpuasa, sehingga diwajibkan untuk mengqada di bulan suci, di bulan Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Tentunya yang pertama adalah safarnya tidak dipergunakan untuk maksiat. Yang kedua adalah safarnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah digariskan oleh para ulama. Yaitu tentunya pada ulama mengatakan ada yang 80 km, 81 sampai 86 km, sehingga pada saat itu juga dia diperkenankan untuk mengqasar sholatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan tentang orang musafir atau rukhsah bagi orang musafir. Qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar.
Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa dan berbuka ketika safarnya. Kemudian ia berkata, faman syaa shoma wa man syaa aftar. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin berbuka, monggo silakan tidak berpuasa, dan barang siapa yang ingin berpuasa, monggo silakan untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita yang hamil dan menyusui. Tentunya adalah ini termasuk uzur syar'i, yang mana dia seorang perempuan, kedua orang ini baik hamil atau menyusui, ketika ia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka diwajibkan mengqadha puasanya beberapa hari yang ia tinggalkan, kemudian ditunaikan di luar bulan suci Ramadan. Demikianlah ada beberapa poin golongan di antara mereka yang berhak atau diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dan mengqadha puasanya di bulan atau di luar bulan suci Ramadan lainnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.